Selamat pagi, siang, maupun malam Bapak Ibu dosen yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Aisyah Safira, dan teman-teman saya, Bunga Afi, Tabita Yuliani, dan Muhammad Rian ingin mempresentasikan kasus dari Pledge di chapter 19 yang berkaitan dengan Financing International Trade. Ringkasan kasus, Blitz ini mendirikan anak perusahaan di Thailand. Pendanaan sebagian untuk anak perusahaan ini menggunakan obligasi dalam yen. Blitz ini akan menjual produk di Thailand dan membeli komponen dari pemasok lokal. Namun proyek Thailand ini telah dimulai, Blitz ini belum memiliki ekspor-impor. Lalu Blitz ini dihadapkan masalah, yaitu perusahaan kurang dikenal secara internasional dan memiliki sedikit hubungan sebelumnya di sana. Hal ini menghambat perjanjian pembayaran di muka dengan pelanggan baru. Sejumlah pelanggan ini lebih suka transaksi kredit atau wesel waktu melalui bank mereka. Blitz ini juga mengalami kesulitan dengan pemasok di Thailand karena kurangnya jaminan dari bank lokal atas pembayarannya. Konsep dan teori, yang pertama ada prepayment, metode pembayaran di muka. Eksportir tidak akan mengirim barang ke pembeli sampai pembeli tersebut mengirimkan pembayarannya. Yang kedua, letters of credit, instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas importir yang berjanji untuk membayar eksportir setelah penyajian dokumen. Ketiga, wesel waktu, dokumen ini memungkinkan pembayaran dilakukan setelah jangka waktu sesuai perjanjian. Hal ini memberikan resiko jika pembeli gagal bayar. Metode untuk membiayai perdagangan internasional yaitu ada factoring, banker acceptance, counter trade, working capital financing, asuransi kredit ekspor, overseas private investment corporation. Solusi teoritisnya ada manajemen risiko, pembayaran dan keamanan transaksi, pengelolaan risiko kredit, pembiayaan piutang dan factoring, penerbitan letter of credit melalui correspondent banking, pembiayaan modal kerja. Baik, untuk rumusan masalah yang pertama, mengasumsikan bahwa bank-bank di Thailand ini mengeluarkan wesel waktu atas nama Sport Equipment Inc. dan Major League Inc. Apakah Blitz akan menerima pembayaran untuk rollerblade-nya sebelum melakukan pengiriman? Apakah bank yang mengeluarkan wesel waktu ini dapat menjamin pembayaran atas nama pengecer Thailand jika mereka gagal melakukan pembayaran? Baik, untuk jawaban dari kelompok kami, jika bank-bank di Thailand ini mengeluarkan wesel waktu atau time draft atas nama Sport Equipment Inc. dan Major League Inc., maka Blitz tidak akan menerima pembayaran untuk rollerblades-nya sebelum pengiriman dilakukan. Di mana pembayaran wesel waktu ini hanya akan terlaksana jika jatuh tempo atau maturity dari wesel waktu tersebut, yang berarti Blitz harus menunggu lagi hingga masa jatuh tempo untuk menerima dana dari importir. Selain itu, bank yang mengeluarkan wesel waktu ini tidak akan menjamin pembayaran atas nama pengecer Thailand jika mereka gagal melakukan pembayaran. Bank di sini hanya bertindak sebagai perantara yang menyampaikan tagihan atas pembayaran dari eksportir atau pledge ke importir, tanpa mengambil tanggung jawab penuh atas kewajiban pembayaran. Sehingga tentunya jika pledge mengambil opsi ini, maka akan meningkatkan resiko bagi pledge sebagai penjual. Rumusan masalah yang kedua, metode pembayaran apa yang baiknya Blitz sarankan kepada Sportshare Inc. Berikan dukungan untuk jawaban Anda. Menurut kelompok kami, metode pembayaran yang sebaiknya Blitz sarankan kepada Sportshare Inc. ini adalah letter of credit, di mana dinotis di soal yang pertama mereka ingin melakukan pembayaran melalui wesel waktu, di mana dapat diasumsikan mereka dapat menolak metode pembayaran prepayment. Tentunya hal tersebut sangat wajar karena mengingat Blitz ini adalah supplier baru bagi Sportshare Inc. dan Sportshare Inc. ini tidak memiliki informasi lebih terkait Blitz, di mana hal ini tentunya Sportshare ini memiliki keraguan jika mereka menggunakan metode prepayment. Apakah barangnya benar-benar akan dikirimkan oleh Blitz atau tidak? Nah, tentunya jika menggunakan metode letter of credit ini, Sportshare ini baru akan melakukan pembayaran jika produknya sudah dikirimkan oleh Blitz. Tentunya hal ini akan memberikan keamanan lebih nih bagi Sportshare karena ia mengetahui bahwa barangnya ini sudah dikirimkan, baru mereka akan melakukan pembayaran. Dari sisi Blitz juga, mereka juga akan ada kepastian terkait pembayarannya karena issuing bank akan melakukan penerbitan letter of credit dengan membuat komitmen tertulis atas nama buyer untuk membayar seller ketika issuing bank menerima dokumen pengiriman yang mengkonfirmasikan bahwa seller telah mengirimkan produknya. Yang ketiga, organisasi apa yang dapat dihubungi Blitz untuk mengasuransikan penjualannya kepada pengecer di Thailand? Jenis asuransi apa juga yang disediakan oleh organisasi ini? Nah, untuk jawaban dari kelompok kami, untuk mengasuransikan penjualannya Blitz kepada pengecer di Thailand, Blitz ini dapat menghubungi Export-Import Bank of the United States atau XIM Bank, di mana XIM Bank ini menyediakan asuransi kredit ekspor yang dirancang untuk melindungi eksportir dari risiko gagal bayar oleh pembeli internasional, termasuk risiko komersial seperti kebangkrutan atau risiko gagal beli, serta risiko politik seperti pembatasan transfer valuta asing maupun kerusuhan politik. Nah, tentunya jenis asuransi ini menawarkan beberapa manfaat seperti yang pertama, perlindungan atas risiko gagal bayar, di mana jika pengecer Thailand ini gagal melakukan pembayarannya, Blitz dapat menerima pergantian sehingga 90 hingga 100% dari
dari nilai yang diasuransikan. Nah, hal ini mencakup non-pembayaran yang disebabkan oleh risiko komersial maupun risiko politik. Lalu yang kedua, ada meningkatkan kepercayaan dalam penjualan kredit. Dengan adanya asuransi ini, Blitz dapat memberikan opsi pembayaran kredit kepada pengecer di Thailand tanpa kekhawatiran yang lebih besar terhadap risiko gagal bayar. Tentunya hal ini akan meningkatkan posisi Blitz untuk memperluas pasarnya di Thailand. Lalu yang ketiga, ada mempermudah akses pembayaran, di mana polis asuransi dari XM Bank ini juga dapat digunakan sebagai jaminan tambahan keuangan. Nah, bank atau pemberi pinjaman kredit ini lebih cenderung mendukung pembiayaan karena risiko yang sudah diminimalisir oleh polis asuransi ini. Nah, tentunya dengan menerapkan asuransi dari yang disediakan oleh XM Bank ini, Blitz ini lebih dapat percaya diri untuk mengoperasikan operasionalnya di Thailand karena ia sudah dapat melindungi arus kasnya serta potensi untuk kerugian dari gagal bayar yang disebabkan oleh pembeli. Bagaimana Blitz bisa menggunakan pembiayaan piutang dagang atau factoring, mengingat bahwa mereka saat ini tidak memiliki piutang dagang di Thailand. Jika Blitz menggunakan Bank Thailand untuk mendapatkan pembiayaan ini, bagaimana menurut Anda ketiadaan piutang dagang di Thailand akan memengaruhi syarat-syarat pembiayaan? Jadi, Blitz dapat memanfaatkan pembiayaan piutang dagang atau factoring untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya, meskipun saat ini belum memiliki piutang dagang di Thailand. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan piutang dagang Blitz di Amerika Serikat. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu pembiayaan piutang Blitz dapat mengajukan pinjaman ke bank di Amerika Serikat dengan menggunakan piutang dagang sebagai jaminan. Bank akan menilai kualitas kredit pembeli dan kemampuan mereka untuk melunasi piutang. Setelah disetujui, Blitz akan menerima dana tunai sesuai nilai piutang yang dialihkan, dikurangi dengan biaya administrasi dan bunga pinjaman. Yang kedua, yaitu factoring. Blitz juga dapat menjual piutang dagangnya kepada perusahaan factoring di Amerika Serikat. Dalam mekanisme ini, perusahaan factoring akan memberikan dana tunai di muka kepada Blitz berdasarkan nilai piutang yang dijual. Biasanya dengan diskon tertentu, perusahaan factoring kemudian akan mengambil alih tanggung jawab penagihan atas piutang tersebut. Jika Blitz ingin menggunakan bank di Thailand untuk pembiayaan piutang, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Ketiadaan piutang lokal di Thailand dapat menjadi faktor penghambat karena Bank Thailand biasanya lebih menyukai jaminan piutang yang berasal dari dalam negeri. Piutang dari luar negeri seperti AS akan dianggap memiliki risiko lebih tinggi terkait dengan yurisdiksi hukum, kredibilitas pembeli, dan proses penagihan lintas batas. Akibatnya, Bank Thailand mungkin menawarkan syarat pembiayaan yang kurang menguntungkan, seperti suku bunga yang lebih tinggi untuk pembiayaan piutang atau diskon yang lebih besar untuk factoring. Hal ini mencerminkan risiko tambahan yang harus ditanggung oleh bank. Mengasumsikan bahwa Blitz tidak dapat menemukan bank Thailand yang bersedia mengeluarkan letter of credit atas namanya. Bisakah Anda berpikir cara bagi Blitz untuk menggunakan banknya di Amerika Serikat untuk efektif menggunakan letter of credit dari Bank Thailand? Jika Blitz tidak dapat menemukan bank Thailand yang bersedia mengeluarkan letter of credit atas namanya, Blitz dapat memanfaatkan banknya di Amerika Serikat untuk membantu mendapatkan letter of credit dari Bank Thailand. Melalui hubungan antar bank, Blitz dapat mengatasi kendala dalam mendapatkan letter of credit dari Bank Thailand dengan memanfaatkan hubungan dan kredibilitas banknya di AS. Strategi ini tidak hanya memastikan bahwa letter of credit dapat diterbitkan, tetapi juga memberikan keamanan tambahan dalam transaksi perdagangan internasional antara Blitz dan mitranya di Thailand. Bank Blitz di Amerika Serikat dapat memainkan peran penting dalam proses ini melalui beberapa langkah berikut. Pertama yaitu memanfaatkan hubungan koresponden antar bank. Jadi, Bank Blitz di Amerika Serikat dapat bekerja sama dengan korespondennya di Thailand. Bank Amerika Serikat dapat memberikan rekomendasi atau referensi yang kuat kepada Bank Thailand untuk meyakinkan mereka tentang kredibilitas dan kapasitas Blitz dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu penerbitan Standby Letter of Credit atau SBLC. Penerbitan SBLC ini digunakan untuk menjamin pembayaran Blitz kepada Bank Thailand sebagai jaminan cadangan, sehingga jika Blitz gagal memenuhi kewajibannya, Bank Amerika Serikat akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Yang ketiga yaitu konfirmasi oleh Bank AS. Bank Blitz di Amerika Serikat juga dapat bertindak sebagai bank pengkonfirmasi untuk letter of credit yang dikeluarkan oleh Bank Thailand. Dengan konfirmasi ini, Bank Amerika Serikat memberikan jaminan kepada Blitz bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai ketentuan letter of credit. Konfirmasi ini meningkatkan kepercayaan semua pihak dalam transaksi dan
memberikan perlindungan tambahan bagi Blades. Organisasi apa yang bisa dihubungi Blades untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja? Jika Blades tidak dapat memperoleh pembiayaan modal kerja dari organisasi-organisasi tersebut, apa opsi lainnya untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya di Thailand? Blades memiliki beberapa opsi untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja guna mendukung operasinya di Thailand. Organisasi utama yang dapat dihubungi adalah Export-Import Bank of the United States. Melalui program Working Capital Loan Guarantee, program ini dirancang untuk mendorong bank komersial memperluas pembiayaan ekspor jangka pendek kepada eksportir yang memenuhi syarat, dengan jaminan hingga 90-100% atas pokok dan bunga pinjaman. Program ini memberikan keamanan bagi bank dan memungkinkan Blades mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja terkait produksi barang ekspor. Selain itu, Blades juga dapat menghubungi Overseas Private Investment Corporation atau OPIC yang sekarang dikenal sebagai US International Development Finance Corporation atau DFC. Melalui program pinjaman langsung atau jaminan, OPIC memberikan pembiayaan jangka menengah hingga panjang kepada perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi atau melakukan kegiatan usaha di luar negeri. Program ini dapat mendukung Blades dalam membiayai ekspansi operasinya di Thailand, termasuk kebutuhan modal kerja untuk kelancaran operasional. Jika pembiayaan dari kedua organisasi tersebut tidak tersedia, Blades memiliki alternatif lain, yaitu yang pertama, pinjaman jangka pendek dari bank di Amerika Serikat, yang kedua pinjaman lokal di Thailand, dan yang ketiga menggunakan kas internal atau pengelolaan piutang. Oke, jadi untuk kesimpulannya, Blades telah membuat keputusan strategis untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand guna memproduksi rollerblade Speedos. Didorong oleh potensi pertumbuhan pasar yang tinggi di sana, pilihan mendirikan anak perusahaan dan penerbitan obligasi yen diambil untuk menjaga fleksibilitas dan kontrol operasional. Meskipun Benholt berhasil menemukan pemasok dan pelanggan potensial di Thailand, kurangnya informasi dan reputasi Blades di pasar internasional menjadi kendala. Tantangan muncul dalam menanggapi tuntutan pembayaran yang berbeda dari pelanggan dan pemasok di Thailand. Dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan, Blades dapat menggunakan pembiayaan piutang atau factoring di Amerika Serikat. Namun penggunaan vessel waktu atas nama Sports Equipment dan Major League membawa risiko terkait pembayaran dan pengiriman. Sebaliknya, penggunaan letter of credit disarankan memberikan keamanan terkait penerimaan produk. Blades dapat juga mempertimbangkan pembiayaan piutang dan factoring. Meskipun kemungkinan bank-bank di Thailand menghadapi tantangan terkait pengalihan piutang luar negeri, keputusan terbaik perlu dipertimbangkan secara cermat sesuai kebutuhan dan kondisi pasar keuangan yang berlaku. Yang terakhir, rekomendasi dari kelompok kami, untuk menghadapi tantangan di Thailand, Blades disarankan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok atau pelanggan yang potensial, meningkatkan visibilitas internasionalnya, dan memitigasi risiko pembayaran dengan mempertimbangkan jaminan pembayaran seperti letter of credit. Dalam konteks wesel waktu, Blades perlu hati-hati mengevaluasi risiko keterlambatan pembayaran dan pengiriman yang lebih tinggi. Dibandingkan letter of credit untuk sports gear, disarankan untuk mempertimbangkan metode pembayaran letter of credit sebagai opsi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, memberikan keamanan terkait pengiriman produk. Terkait pembiayaan, Blades dapat menjelajahi opsi piutang atau factoring di Amerika Serikat, tetapi perlu mempertimbangkan kemungkinan kendala jika melibatkan Bank Thailand. Keputusan terbaik perlu diambil dengan hati-hati, mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan kondisi pasar keuangan yang berlaku. Blades dapat meminimalkan risiko pembayaran antara eksportir dan importir dengan bekerja sama dengan Bank Thailand, yang dapat bertanggung jawab atas pembiayaan importir. Kerjasama ini memungkinkan Blades untuk mengurangi risiko dan memperkuat keamanan transaksi. Sebagai langkah lebih lanjut, Blades sebaiknya mempertimbangkan manajemen risiko lebih lanjut dalam kredit ekspornya, terutama terkait pemilihan mata uang dalam transaksi. Pemilihan mata uang yang tepat dapat membantu mengelola fluktuasi nilai tukar dan meminimalkan risiko finansial. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Blades dapat meningkatkan keberlanjutan dan keamanan dalam operasi ekspornya.